Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya dapat menyapa lagi saudara, dimanapun Anda berada pada hari ini. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum saudara dan saya melakukan aktivitas dan bekerja, kita mau menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita membawa pujian kita membawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Sebab kalau kita dapat bernafas, menghirup udara yang segar pada hari ini, semua karena Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Tidak ada kemampuan kita, tidak ada kekuatan kita. Semuanya berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Membawa pujian kita, membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Dia. Raja di atas segala raja. Haleluya. Segala hormat bagimu, Yesus Tuhan. Ku mau menyembah-Mu. Kau ku hampiri, datang menyembah kepadamu, membawa syukur yang terbaik. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Tetap berharap kepada Dia. Katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun pergumulan kita hari-hari ini, tetaplah berdoa, tetaplah berharap kepada Dia. Dan biarlah kita berkata, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat
Dia jadikan semua. Mari saudara kita buka tangan kita. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kaulah pengharapan kami, Kaulah andalan kami Tuhan. Kaulah satu-satunya pengharapan kami, sebab tidak ada yang lain Tuhan, kecuali hanya Engkau, hanya pribadi-Mu, hanya pribadi-Mu. Pengharapan kami hanya kepadamu. Makasih Tuhan. Mari katakan sekali lagi pujian ini dengan hati. Bila kita berkata, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Nyatakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita mengucap syukur apapun keadaanmu, apapun keadaan kita hari-hari ini. Tetaplah menyembah, tetaplah bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Nyatalah perbuatanmu Yesus. Nyatalah perbuatanmu Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau ku sembah, Engkau ku tinggikan namamu. Kau ku sanjung, Kau ku tinggikan
tinggikan Engkau Yesus. Biarlah hatiku menyembah-Mu, biarlah hatiku meninggikan-Mu. Engkau Allah yang kudus, perkasa dan mulia. Oh, glory, glory, glory. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku mau tinggikan-Mu, ku mau agungkan-Mu. Kau perkasa Tuhan, Kau ajaib, Kau mulia. Kami sanjung Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, nama-Mu, nama-Mu yang kudus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Glory. Kau yang selalu kami andalkan Tuhan, Kau yang selalu kami tinggikan. Nama-Mu di atas segalanya. Haleluya. Glory bagi-Mu, glory, glory, glory bagi-Mu. Kau ku sembah, Kau ku tinggikan, Kau ku agungkan. Haleluya, haleluya. Oh, yes God. Makasih Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan, yang menghidupkan aku. Makasih Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakan, kerjakanlah dalamku. Mari saudaraku, buka tanganmu di hadapan Tuhan, angkat wajahmu, katakan, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Aku milik-Mu Tuhan, yes. Aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku. Biarlah kehendak-Mu kerjakan, kerjakanlah dalamku. Oh, Yesus, 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 Yesus Tuhan. Mari katakan pujian ini. Haleluya. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Oh, dalam kesesakan
Tuhanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan, yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Katakan sekali lagi pujian ini. Engkau milik kami Tuhan. Haleluya. Kerjakan apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami, biar jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagiku. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan, yang menghidupkan aku. Aku milik-Mu, milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Glory bagi-Mu. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkan, yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku.
kerjakan kehendak-Mu Tuhan. Kerjakan kehendak-Mu buat kami. Biar bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi buat kami Tuhan. Yesus, oh haleluya. Biar kehendak-Mu yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berserah totalannya kepada Tuhan, berserah totalannya kepadamu Yesus. Haleluya, oh, oh. Biar kehendak-Mu yang jadi, biar kehendak-Mu yang jadi. Haleluya. Sebab Kau telah menghidupkan kami dari kematian-kematian kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Yesus, ku menyembah-Mu, 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 menyembah-Mu. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, oh, glory. Glory bagi-Mu Yesus Tuhan. Sembah-Mu, sembah-Mu. Oh, oh. Kasih setia-Mu tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu. Rahmat-Mu yang selalu setiap hari Kau nyatakan dalam hidupku, dalam hidupku. Oh, oh. Yesus Tuhan, glory bagi-Mu. Menyembah-Mu, menyembah. Hanya Kau yang kami sembah, yang kami agungkan. Sebab tidak ada Allah yang lain yang sehebat, yang setara dengan Engkau Tuhan. Terhebat, terdahsyat, termulia. Haleluya. Terima kasih, begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku.
Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Katakan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu telah memperbaharui. Kasih-Mu telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu
menguatkan. Firman-Mu memberikan kami pengharapan yang baru, kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Bagi-Mu hormat, syukur kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini. Sebelum saudara dan saya bekerja dan beraktivitas, kita akan melihat di Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaah yang besar takjub ketika mereka mendengar, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakannya oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kisah ini saudaraku, bahwa Yesus pulang ke tempat asalnya, yaitu di Nazaret, ke kampungnya saudaraku. Nah, dikatakan ketika hari Sabat dia mulai mengajar, dan di situ banyak orang saudaraku di tempat asalnya. Orang takjub, orang takjub, orang mungkin heran gitu saudaraku. Sebab ada sebuah pertanyaan yang timbul dari kerumunan orang banyak di tempat asalnya. Berkata bahwa begini, dari mana didapatkan hikmat, dari mana didapatkan yang namanya kuasa itu. Sebab dia melihat tiap-tiap hari bahwa Yesus ini menjadi tukang kayu, anaknya tukang kayu saudaraku. Dan ada beberapa saudara-saudaranya yang tinggal bersama-sama dengan mereka saudaraku. Nah, sehingga terjadi yang namanya sebuah kekecewaan, penolakan akan kebenaran firman Tuhan, penolakan akan Yesus sendiri atau kebenarannya saudaraku, sehingga berdampak kepada tidak banyaknya mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di tempat asalnya. Padahal kalau saudara melihat di pasal-pasal sebelumnya, Yesus membangkitkan orang mati. Ada banyak hal mujizat yang dikerjakan oleh Yesus dengan spektakuler, dengan luar biasa. Ada banyak hal terjadi. Sampai dia berkata bahwa nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Dan dikatakan bahwa sehingga penolakan yang dilakukan oleh yaitu di tempat asalnya di Nazaret itu saudaraku, tidak banyak terjadi mujizat di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini banyak terjadi dalam kehidupan kita saudaraku. Kenapa sangat sulit yang namanya Tuhan menolong hidup saudara dan saya. Sangat sulit untuk yang namanya mujizat itu terjadi. Yaitu doa-doa kita itu sampai sepertinya saya katakan tidak kunjung-kunjung datang. Atau saya katakan kenapa doa kita itu mentok, tidak ada jawaban sama sekali saudaraku. Dan bahkan mungkin gini, sangat menjauh kasih karunia atau anugerah itu datang dalam kehidupan kita. Sangat sulit untuk kita menerima yang namanya karya Tuhan atau mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat saudaraku, kita koreksi hati kita. Apakah kita menolak akan kebenaran firman Tuhan? Oh iya, ini penting sekali, perlu kita renungkan bersama-sama. Apakah kita menolak akan kebenaran firman Tuhan? Sebab yang bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, atau mujizat bekerja dalam hidup saudara dan saya, itu adalah firman Tuhan. Oh ya, hanya firman Tuhan yang membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Mungkin saudara berkata bahwa begini, Pak Pendeta, saya sudah beribadah, saya aktif dalam sebuah pelayanan. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
yang dituntut daripada Tuhan dari hidup kita bukan hanya sekedar aktivitas tubuh yang kita lakukan, tetapi Tuhan melihat hati saudaraku. Seringkali gini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sampai firman Tuhan berkata bahwa tubuh mereka ada di tempat ibadah. Mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, tetapi dikatakan hati mereka menjauh daripada Tuhan. Sehingga ibadahnya itu tidak diterima oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maaf kata, mungkin tubuhmu ada di gereja, tetapi waktu engkau ibadah, engkau tidak fokus kepada ibadah, engkau tidak fokus kepada setiap kebenaran firman Tuhan yang menyampaikan. Apalagi kalau hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran itu Anda sudah mungkin ya setiap hari hidup bersama-sama dengan saudara. Anda mungkin melihat tiap-tiap hari apa yang dikerjakan dan dilakukan. Sehingga apa saudaraku, kita menolak kebenaran yang terlepas dari perkataan hamba Tuhan yang mungkin Anda sudah kenal. Gembala saudara, mungkin yaitu ketua komsel saudara, atau mungkin saya katakan kakak-kakak rohani saudara, yang mungkin tiap-tiap hari Anda hidup bersama-sama dengan mereka. Sehingga ketika mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Anda telah menolak saudaraku. Oh iya, ini banyak terjadi. Sehingga kenapa? Sehingga pada akhirnya begini saudaraku, firman Tuhan gak bisa masuk. Sebab Anda sudah membuat benteng. Ada mental block yang Anda bangun untuk kebenaran firman Tuhan bisa masuk dalam kehidupan saudara dan saya. Padahal firman Tuhan yang dapat mengubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Atau mujizat bekerja dalam hidup seseorang hanyalah kebenaran firman Tuhan. Anda tidak menghormati kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, mungkin juga Anda datang beribadah, tetapi maaf kata, Anda mungkin sibuk main HP saudaraku. Oh iya, Anda sibuk main HP, Anda tidak menghargai kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Padahal hanya 2 jam saudara hadir dalam ibadah. Paling lama 2 jam, paling lama 2 jam setengah, paling lama saudaraku dalam ibadah. Ini mari yang semua katakan, fokuslah dalam ibadah kita. Yang singkat itu saudaraku, punyalah rasa lapar dan haus akan Tuhan. Supaya benar-benar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan atau ibadah selama 2 jam itu saudaraku, Anda fokus. Supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang telah datang dalam kehidupan kita, kita menerima dengan lapang dada, dengan hati yang gembur saudaraku. Supaya benar-benar kebenaran itu bekerja secara luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa di Nazaret ini saudaraku, ini menunjukkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, penolakan akan Yesus, penolakan akan kebenaran firman Tuhan. Tidak banyak terjadi mujizat terjadi dalam yaitu di Nazaret ini saudaraku. Nah begitu juga dalam kehidupan kita, penolakan akan firman Tuhan, penolakan akan Injil kebenaran firman Tuhan. Tidak akan pernah terjadi hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa. Itu bekerja dalam hidup saudara dan saya. Karena firman Tuhan itu yang bisa mengubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sebagai nasihat buat kita semuanya pada hari ini, saya sebagai hamba Tuhan menasihatkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terimalah itu dengan kerendahan hati. Saya ulangi sekali lagi, siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terimalah itu dengan kerendahan hati. Mungkin Anda melihat sebuah kelemahan-kelemahan yang Anda lihat dari kehidupannya saudaraku. Tetapi ini yang semua katakan bahwa emas yang keluar dari mulut babi, dia tetap emas. Saya ulang sekali lagi. Emas yang keluar dari mulut babi, dia tetap emas. Kebenaran firman Tuhan yang keluar dari seorang pendosa sekalipun, dia tetap kebenaran firman Tuhan. Oh iya saudaraku, dibutuhkan sebuah kedewasaan untuk menerima ini saudaraku. Sebab ketika saudara dan saya menolak dan mulai kecewa saudaraku, ini yang membuat gini saudaraku, tidak pernah terjadi yang namanya mujizat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Rumah tangga tetap berantakan, ekonomi tetap yang namanya
Itu tidak ada sesuatu yang terobosan baru, pekerjaan. Begitu juga dalam pekerjaan, keuangan dan lain sebagainya, saudaraku. Tidak ada terobosan baru. Karena kenapa? Penolakan akan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah gini, menimbulkan sebuah kekecewaan. Karena kenapa? Melihat sebuah realita yang dilakukan oleh pribadi atau mungkin pendeta atau mungkin para hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari siapapun kita tidak terlepas dari yaitu sebuah kesalahan dan pelanggaran dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadi sekali lagi, siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terimalah dengan lapang dada, terimalah dengan hati yang mengucap syukur, dengan hati yang gembur, saudaraku. Supaya benih kebenaran firman Tuhan ketika tertanam dalam kehidupan kita menghasilkan buah-buah kebenaran dari hidup kita. Yang mau katakan amin. Apapun latar belakangnya, apapun mungkin kesalahan yang pernah ia lakukan, tetapi ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudaraku, terima itu dengan hati yang gembur. Supaya apa? Firman itu tumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran dari hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Ini sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur, aku berterima kasih kepadamu buat hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami telah dengar, Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan tertancap kuat, tertanam kuat dan menghasilkan buah-buah kebenaran, kami mau menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami, Tuhan, supaya firman-Mu itu bertumbuh dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ada pokok-pokok doa yang masuk. Bapa, kami terus berdoa untuk yaitu penjualan sebuah rumah. Tuhan tolong kiranya rumah ini dapat terjual dengan tepat. Dengan waktu-Mu Engkau telah menyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami percaya juga waktu Tuhan yang bekerja tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Terima kasih Tuhan. Yaitu ada juga anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh sakit Tuhan. Pasca operasi, hamba-Mu berdoa kesempurnaan yang daripada Tuhan nyatakan. Sebab kami percaya bahwa yaitu sakit penyakit telah tertanggung di kayu salib dengan sempurna. Oleh sebab itu kami terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sakit penyakit dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami akan beraktivitas sepanjang hari ini. Kami minta perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mara bahaya, kecelakaan, roh maut kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami melihat mujizat Tuhan bekerja buat kami semuanya. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih sudah bergabung di program Doa Fajar kami. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merasa terberkati dengan channel YouTube Doa Fajar ini dan ingin membantu pelayanan kami, Bapak Ibu Saudara bisa menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening atau scan kode QRIS yang ada di sini atau di kolom deskripsi. Seberapapun berkat yang Bapak Ibu Saudara tabur, sangat membantu dalam kelangsungan pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati.